Wassalatu wassalam Sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ibu-ibu yang saya sayangi dan yang saya cintai karena Allah. Kita lanjutkan ya Bu ya, materi kita. Kemarin sampai halaman berapa sih Bu? Halaman 16 Ustazah. 16, baik. Ya, sekarang 17 Ustazah. Oke, baik kemarin. Oh, cepat juga kita kemarin ya Bu ya. Yaitu sekarang kita mulai an-najmu ba'idun. Ar-rajulu wakifun. Sebentar, sebentar ibu-ibu ya. Ibu, ini kemarin sudah ada dijelaskan tentang mubtada khobar nggak ya, Bu? Belum. Belum Ustazah. Nah, Belum Ustazah. kita coba yaitu tentang menjelaskan tentang mubtada khobar. Ibu-ibu, apa namanya di dalam bahasa Arab ada istilahnya kalimat ya, Bu ya. Nah, adalah di dalam bahasa Arab namanya kalam. Kemudian ada kalimat. Kalau kalam itu al-kalam nih, al-kalam agak kecil dikit. Hmm, Al-kalam nih di dalam bahasa Arab al-kalam yaitu eh, kata, itu kok kata atau di seperti kosakata ya kalau di dalam bahasa Indonesia, contohnya rumah, baju, sepatu, maka itu termasuk kalamnya ibu-ibu ya. Nah, terus ada istilahnya kalimah. Kalimah itu hmm, kalimat di dalam bahasa Indonesia ya Bu. Nah, terus ada istilahnya jumlah. Jumlah sama dengan kalimat di dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita membuat kalimat, yang mana kalau di dalam bahasa Indonesia terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Subjek, predikat, dan objek. Maka jumlah ini jumlah dia terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Nah, kalau di dalam bahasa Arab dia terdiri hmm, apa namanya? Terdiri dari dua, yang mana dia disebut dengan kalimat itu ada susunannya disebut dengan jumlah eh, pertama jumlah ismiyah. Nah, yang kedua disebut dengan jumlah fi'liyah.
ismiyah dan fi'liyah. Baik. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang dimulai dengan kata benda. Nah, kita ketahui ismiyah dengan fi'il sudah dijelaskan kemarin ya Ibu-Ibu ya. Saya takutnya nanti apa namanya fi'liyah sama ismiyahnya belum dijelaskan. Saya mulai dari awal aja dulu deh, biar kita taruh Di awal satu-satu ya, ya. Bu. Wah, di dalam bahasa Arab ada istilahnya al-kalam. Al-kalam ini terbagi tiga ya Ibu-Ibu ya. Terbagi tiga. Al-kalam itu ada istilahnya isim. Maksud dengan isim adalah kata benda dan termasuk di situ yaitu kata sifat. Contohnya indah, cantik, besar, kecil. Nah, itu termasuk kepada isim. Jadi isim ini adalah kata benda dan kata sifat. Yang kedua disebut dengan fi'il. Fi'il yaitu kata kerja ya Ibu ya. Yang ketiga disebut dengan huruf. Huruf yaitu di- eh, adalah kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya di, maka dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus digabung dengan kata yang lain. Nah, itu disebut dengan huruf ya. Kayak fi, min artinya dari. Nah, ini termasuk kepada huruf. Jadi kalam itu terbagi isim, jadi yaitu kata benda atau kata sifat. Yang kedua fi'il, fi'il itu kata kerja. Yang ketiga huruf. Huruf itu yaitu bagian yang mana dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus digabung ke kata yang lain sehingga memiliki makna. Nah, setelah ini kita pahami yaitu adalah istilahnya al-jumlah. Jumlah di dalam bahasa Indonesia sama dengan kalimat. Di dalam bahasa Arab, jumlah itu terbagi dua, yang mana jumlah itu tersusun dari jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah, berarti jumlah itu diawali dengan kata benda atau kata sifat. Jikalau diawali dengan kata benda atau kata sifat atau nama orang, maka itu disebut dengan jumlah ismiyah. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah ini adalah jumlah yang diawali dengan kata kerja. Contohnya, makan, minum, berjalan, sekolah, belajar, itu kan sebuah kata kerja atau kata yang melakukan pekerjaan. Maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Maka yang kita ambil sekarang adalah jumlah ismiyah atau jumlah yang dimulai dengan kata benda. Jumlah yang dimulai dengan kata benda atau disebut dengan ismiyah. Nah, ini jumlah ismiyah ini yang akan kita ambil, yaitu apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdiri dari kata benda yang mana dia terdiri dari mubtada, mubtada, dia terdiri dari mubtada yang kemudian ditambah dengan khobar. Jadi dia terdiri dari dua ya, al-mubtada dengan al-khobar. Al-mubtada kemudian al-khobar. Hmm.
Untuk mubtada ini, ciri-cirinya adalah pertama, mubtada itu jika dia kata benda, dia harus memakai alif lam di awalnya. Nih, kayak gini, Bu. Ada alif lam di awalnya. Nah, ini disebut dengan mubtada. Dia harus ada alif lam di awalnya. Atau kalau dia tidak alif lam, jikalau dia tidak memakai alif lam, berarti boleh nama orang. Nama orang berarti isim alam atau nama benda atau nama orang. Contohnya Muhammad, Zaki, eh, kucing, atau yang lainnya ya. Atau Zainab. Nah, jikalau nama orang, tentu secara otomatis tidak memakai alif lam. Yang ketiga, boleh menggunakan isim isyarah. Kemarin sudah dijelaskan adanya isim isyarah, yaitu isim isyarah adalah isim yang menunjukkan dekat dan jauh. Maka itu disebut dengan isim isyarah. Isyarah. Boleh isim isyarah, terserah yang ini ya Bu ya. Isim isyarah. Atau yang terakhir, boleh dengan menggunakan domir. Jadi mubtada itu antara 4 ya Bu ya. Jikalau dia kata benda, contohnya kata benda, kasur, bintang, pelajar, itu kan kata benda ya Bu. Nah, maka dia harus memakai alif lam. Atau mubtada itu bisa dengan menggunakan isim alam atau nama orang. Jikalau nama orang, dia tidak memakai alif lam karena nama orang tidak memakai alif lam. Atau bisa dengan menggunakan isim isyarah seperti yang kita pelajari di awal. Hada qatamun. Nah, itu berarti isim isyarah di awalnya. Nah, isim isyarah itu bisa itu terdiri dari jumlah ismiyah yang terdiri dari isim-isim awalnya. Terus yang keempat boleh menggunakan domir. Contohnya huwa Ahmad, dia Zainab. Nah, itu boleh bisa dikatakan jumlah ismiyah. Kira-kira dari sini bisa dipahami nggak, Bu? Belum Ustazah. Belum. Baik, kita ulang lagi. Jumlah ismiyah. Maka jumlah ismiyah nih kita ambil dulu ya, Bu ya. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdiri dari kata benda. Susunan kalimatnya dimulai dengan kata benda atau isim atau kata sifat. Nah, itu disebut dengan jumlah ismiyah. Jikalau dia dimulai dengan isim, apapun jumlahnya, kalimatnya atau katanya dimulai dengan kata benda, maka dikategorikan ke jumlah ismiyah. Kenapa disebut dengan ismiyah? Karena dimulai dengan isim. Maka jumlah ismiyah ini rumusnya ada dua ya, Bu ya. Pertama, disebut dengan mubtada. Disebut dengan mubtada. Yang kedua disebut dengan khobar. Disebut dengan khobar. Yang pertama disebut dengan mubtada. Yang kedua disebut dengan khobar. Apa yang dimaksud dengan mubtada? Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Contohnya nih kayak ini, ar-rajulu. Rojul artinya adalah laki-laki. Apakah rojul ini ismiyah atau fi'liyah, Ibu?
Ismiyah. 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 Orang. Karena kenapa? Karena rojul adalah kata Kata benda. kata benda. Maka nih kalau udah kata benda di awalnya berarti ini secara otomatis berarti kalimatnya adalah kalimat yang tersusun dari kata benda. Maka disebut dengan jumlah ismi. Iya. Ya. Nah, rumusnya jumlah ismiyah ini adalah mubtada yang pertamanya, yang keduanya khobar. Maka ar-rajulu ini mubtada, wakifun ini khobar. Dia khobar itu berarti dia menjelaskan kondisi sesuatu ya Ibu-ibu ya. Nah, contohnya di sini mubtada itu syaratnya untuk menjadi mubtada isimnya itu kata bendanya itu pertama harus memakai alif lam. Nah, berarti nih kita lihat ada kata-kata ini memakai alif lam semuanya diawalkan Ibu-ibu ya. Kalau dia kata benda berarti dia memakai alif lam di awalnya. Atau umpamanya kita tidak memakai isim atau kata benda, boleh kita memulainya dengan nama orang. Berarti alam ya Bu ya, nama orang. Atau kita memakainya isim isyarah tadi yang saya bilang. Atau domir. Atau isim isyarah atau domir. Oke. Iya. Maka nih, kalau kita lihat ar-rajulu ini berarti kategorinya adalah masuk kepada alif lam. Berarti kata benda ya Bu ya. Nah, itu syarat-syaratnya mubtada, dia harus isim. Dari sini bisa dipahami ya Bu. Insya Allah. Insya Allah. Cas laptop habis baterai. Oke. Dia terdiri dari alif lam, isim alam, domir, kemudian isim isyarah. Yang kedua, susunannya itu disebut dengan khobar. Nih, yang keduanya ini disebut dengan khobar. Bagaimana kondisi khobar? Kondisi khobar adalah pertama, khobar tidak boleh memakai alif lam. Yang kedua, dia tidak memakai alif lam. Yang kedua, si khobar itu harus isim. Apakah dia isim? Berarti isim bisa jadi dia kata benda atau bisa jadi dia kata sifat. Tadi mubtada itu juga harus isim ya Bu ya. Terus yang ketiga dia harus tanwin. Karena tidak boleh memakai alif lam maka dia tanwin. Oke. Di akhirnya. Nih kan kelihatan tanwin ya Bu ya nih. Nih tanwin, domatan ya. Nah, yang ke pertamanya ini yang mubtada ini tidak boleh tanwin. Dia ini saja ya, domah saja. Berarti ini tidak boleh tanwin. Kenapa tidak boleh tanwin? Karena sudah memakai alif lam. Jikalau dia tidak memakai alif lam, maka dia tanwin. Nah, itu pula intinya ya Bu ya. Berarti yang mubtada ini tidak boleh tanwin, sedangkan khobar harus memakai tanwin. Di sini bisa dipahami Ibu-ibu? Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Afwan Ustazah. Yang mubtada tadi harus memakai alif lam, terus apa lagi Ustazah? Harus memakai alif lam.
Nah, kalau umpamanya dia kata benda ya Bu ya, dia memakai alif lam. Ibaratnya kata benda kayak kursi. Kursi kan kata benda ya Bu. Ya, kursi. Pena, pena kan Kursi. kata benda. Nah, maka dia memakai alif lam. Kalau umpamanya dia diawali dengan nama orang, dia tidak memakai alif lam. Contohnya, Zaidun Jamilun. Zaidun itu ganteng, gitu kan. Karena Zaidun di awalnya, kita ketahui bahwa si Zaidun ini adalah kata benda. Nah, tapi karena dia nama orang, tidak boleh tidak memakai alif lam. Hmm. Atau domir, contohnya huwa Ali. Nah, dia adalah Ali. Ali kata benda, huwa juga kata benda. Nah, nggak boleh memakai alif lam domirnya. Nah, atau isim isyarah, hadhihi Zainab. Hmm, hadhihi hmm, Nafzah. Nah, ini jendela. Hazihinya tidak memakai alif lam. Nah, seperti itu kira-kira bisa dipahami Ibu-ibu atau masih ragu? Jika sudah dipahami, kita kalau masih ragu, kita coba lihat ke contohnya ya, Bu ya. Nih, contohnya an-najmu. An-najmu artinya apa ya, Ibu-ibu? Bintang. Bintang. Ba'idun artinya Jauh. 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 Bintang itu jauh. Nah, bintang. Nah, dia kata benda, maka disebut dengan jumlah ismiyah karena dimulai dengan kata benda. Maka yang pertama ini disebut mubtada. Ada syarat-syarat mubtada di sini. Ada apa itu? Yaitu dengan memakai alif, Alif lam. tidak memakai tanwin. Ah, isim dia, iya, najmu, bintang. Dia termasuk isim. Nah, yang kedua, ini disebut dengan khobar. Syarat-syarat khobar masuk dia, masuk apa? Yaitu tidak memiliki alif. Nah, dia harus Tanwin. tanwin. Nah, seperti itu. Maka kita contoh, cari yang lainnya, Bu ya. Contohnya, hadhi Aisyah. Contohnya, ini adalah Aisyah. Nah, hazihi mubtada, Aisyah mubtada, khabar. Kenapa hazi mubtada? Karena syarat mubtada ada di dia apa? Yaitu isim Isyarah. Yang kedua khabar. Syarat khabar lengkap Tidak Ibu-ibu. tanwin. Aisyah Tidak lengkap. al. Tidak Ya, ada karena al. dia tidak memakai alif Alif lam. lam. Dan dia tanwin. Nah, di sini bisa dipahami ya Ibu-ibu atau masih ragu? Insya Allah. Oke, baik. Untuk memudahkan Ibu memahaminya, saya coba ya minta ibu-ibu kasih contoh satu. Dengan minta ibu-ibu aktif kasih contoh, ibu-ibu akan berpikir apa? Oh, kayak gini ya. Mubtada khobar ini. Yuk, kita mulai dari Bu Nur Sofiah. Tafadhol Ibu. Coba Ibu kasih contoh bentuk jumlah ismiyah. Ismiyah ya. Wal apa? An-najmu sudah an-najmu tadi ya. Nah, yang tidak ada di sini kira-kira ya Bu ya. Yang nggak ada di sini. Al-kitabu Apa Ibu?
Al-kamisu jadidun. Ya, al-qamisu jadidun. Jadidun. Qamis berarti baju itu Baju itu baru. ya, Masya Allah. Lanjut setelah Ibu Nur Sofia, Ibu Asya, tafadhol Ibu. Al-masjidu, al-masjidu, hmm, boleh yang atas lagi, Ustazah. Ba'id, Nah, ba'idun. Masjidnya ja- jauh. jauh. Betul. Ibu Leni, tafadhol Ibu. Silakan Ibu. Al-baitu kabirun. Ya, al-baitu kabirun. Bait, rumah itu besar. Oke, Eyang. Tafadhol Eyang. Eh, Al aku ciu. Eyang, suaranya kurang kedengar, Eyang. Oh, nggak kedengeran ya Ustaz ya? Iya, bisa ulang lagi, Eyang. Al kursiyu. Mm-mm. Tawil. Al kursiyu. Kecil kan tawilun ya Ustaz ya? Ya, kursi bagaimana? Al kursiyu tawilun. Panjang. Ya, kursi itu panjang. Oke, nomor 5. Ibu, nggak ada ya Ibu nomor 5 di sini. Berarti nomor 6 langsung. Ibu Rahma Keke, tafadhali Ibu. Al-Ustad, Al-Ustadi ya. Al-Ustadu Jamilun. Azu, Jamilun. Ustadznya ganteng Ibu. Hati-hati nih belajar sama Ustadz baru. Ustadz Bu. Iya, ini contohnya ya. Contoh nggak Boleh. Ustaz. Gak apa-apa Ibu. Oke, lanjut. Ibu Rahayu, tafadhal Ibu. Soalnya mau bilang cantik apa ya? Mau ngomong Al-Ustad. Bisa jadi ustazah, Bu. Al-Ustazah Jamilah. Oh, Bisa, Ibu. apa? Kalau cantik juga Jamilun gitu. Iya. Jamil. Kalau Oh, umpamanya ini kan yang bedainnya buat laki-laki kan nggak pakai tamar butoh, Ibu. Buat perempuan tamar butoh. Berarti kalau umpamanya kita maknanya Jamil itu kan cantik atau ganteng. Kalau dipakaikan untuk laki-laki berarti maknanya ganteng. Kalau iya. dipakaikan untuk perempuan berarti maknanya cantik. Oh, begitu. Umpamanya ibu bilang Al-Ustazah Jamilah gitu kan. Kenapa dipakai Oh, Jamilah? Karena untuk perempuan kan Bu ya, sama-sama tamar butoh ya, betul nggak Bu ya? Nah, maka dalam kondisi kayak itu kita mengartikan oh berarti ini cantik ustazahnya. Tapi kalau ibu bilang al-ustadu, nah berarti ustazu kan muzakkar, dia laki-laki. iya Nah, bedakan. ketika dia laki-laki berarti yang cocok maknanya yaitu ganteng. Nggak mungkin laki-laki cantik kan ibu. Laki-laki cantik. Hmm. Saya ya Tafadhol, Ustazah. ibu. Iya. Silakan, Ustazah. Al-manzilu kabirun. Apa Bu? Alba itu Al-manzilu. Al-manzilu kabirun. al-manzil kabir. Ya, Kabir. rumah besar. Iya Bu ya. Mm-mm. Iya. Oke, taib. Lanjut Umi Siswa. Ya, tafadhol Ibu. Ibu Umi Siswa, tafadhol. Kalau Ibu Umi Siswa belum siap, silahkan Ibu Giarti. Kayaknya ini ketinggalan Ibu Giarti sama saya. Tafadhol Iya. Ibu. Eh, Al-Mindilu wasihun. Al-Mindil, wah, benar. Gitu. Lanjut ke Bu Umi Siswa. Masih ada. Jika nggak ada, lanjut ke Bu Nur Hidayah. Tafadhol Ibu. Mohon maaf Ustazah baru masuk, simak aja dulu. Tadi ada tamu. Gitu lagi ada tamu ya, Bu. Baik. Iya. Baik. Hmm, berarti
Nih sudah. Berarti insya Allah ya Bu ya dari sini bisa dipahami. Oh, Umi Kenta mau coba contohnya tafadhol Umi Kenta. Mana Ustazah? Tafadhol. Nomor berapa Ustazah? Ini bikin contoh mubtada khabar Umi Kenta. Mubtada khobar. Iya, ini bebas aja untuk memahami. Misalnya kita bisa memahami nggak bentuk mubtada khabar. Apa ya? Sekolah itu jauh, boleh? Sekolah itu jauh ya? Bisa. Sekolah apakah itu kata benda? Kalau memang dia termasuk kata benda ya berarti bisa mubtada. Al-madrasah tu ba'idun. Ya, kok ba'idun? Al-madrasah? Ba'idun jauh kan Ustazah? Iya, Kalau tapi itu jauh. al-madrasah dia mu'annas. Berarti kalau mu'annas ba'idunnya jadi gimana tuh Ustazah? Ba'idatun. Ba'idatun. Ya. Jadi disamain muzakarnya dengan muzakar. Ini Iya, Ustazah. dari contoh ini ya Bu ya. Nah, yang jadi catatan juga bahwasanya jikalau mubtada'nya adalah mu'annas, maka khobarnya juga mu'annas. Jikalau dia muzakar, mubtada'nya maka khobarnya juga muzakar. Ini catatan penting ya Bu ya, yang perlu kita pahami untuk mubtada dan khobar. Kira-kira udah bisa dipahami ya Bu? Atau ada yang mau bertanya Bu sebelum kita melakukan latihan ini? Saya mengartikan latihan ini. Jikalau tidak ada, baik, saya akan mencoba mengartikannya ya Bu ya. An-najmu. An-najmu artinya ba'idun artinya jauh. Ya. Al-rajulu, ar-rajul artinya adalah laki-laki. Waqif artinya berdiri. Ya, terus as-sukar artinya ada Sukar gula ya. sukar artinya gula. Hulwun artinya manis. At-talib artinya pelajar. Marid artinya sakit. Adik artinya ayam jantan. Jamil artinya ganteng ya. Daftar adalah artinya catatan. Jadidun artinya baru. Buku baru, buku tulis baru. At-tajir artinya pedagang. Tani artinya ad-dukan artinya toko kelontong itu ya Bu ya. Maka dukan. Nah, maftuh artinya terbuka ya, tokonya dibuka ya atau terbuka. Beda ya Bu ya makna dibuka sama ter ya. Kalau ter berarti ada terbuka dengan sendirinya. Nah, berarti bisa jadi ada yang maling atau ada dia terbuka karena angin dan sebagainya ya Bu ya. Tapi di sini artinya adalah dibuka, tokonya dibuka. Oke. Al-waladu faqirun. Al-walad artinya anak laki-laki. Fakir artinya adalah anak laki-laki itu adalah seorang fakir. Kemudian atufah, arti tufah yaitu apel. Lazizun artinya nah. Ini yang ke-11 terakhir. At-tabib, tabib artinya adalah dokter. Tawil artinya adalah
Tinggi. Panjang. Panjang. Mm-mm. Panjang. Al-marid artinya orang sakit. Orang sakit. Ya, qasir Pendek. artinya Pendek. pendek. Oke, dari arti yang 11 ini Al-mudaris tadi Mudaris itu guru ya, Ustaz? Dari guru. al-mudarris artinya guru. Mudarris artinya guru. Oke. Oke. Ini coba dulu ya, Bu ya, untuk mengingat kosakata karena di sini banyak kosakata. Jadi kita ini kan coba saya tes. Ibu nanti jawab aja spontan ya. Tikun artinya Ayam jantan. ayam jantan. Oke. Oke. Toko bahasa Arabnya Bukan. Tukar. dukan. Gula Tukar. 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 Apel Atau atau pahon. atau pahon. Tufah. Tufah. pedagang Tajir. Tajir. tajir manis Halwa. Ulun. ulun Apa teh hulun? sakit Mari. Mari. mari kalau enak Lazet. Lazijun. Laziri. tadi zun berdiri Wakif. Wakifun. Wakifun. wakifun oke alhamdulillah seperti ini ya Bu ya kosakatanya nempel ya Bu ya. Oke. Sahabat izin bertanya, siapa yang udah punya kitabnya? Pada belum punya kitabnya? Ustazah yang nomor Saya 3 itu belum. artinya apa ya tadi? Kanta. Nah, kalau bisa punya kitabnya, jadi biar nempel. Jadi nanti kan kalau misalkan nggak paham, nanti diulang lagi, merojak lagi. Ustazah orangnya sabar, jadi bisa merojak terus sampai kita mungkin gitu. Sebaiknya ada kitabnya ya pada sahabat-sahabat ya gitu. Nah, kitabnya bisa dibeli di manakah? Sofe. Apa namanya? Saya baru gabung jadinya belum Kitab paham. Durusul Lugoh. Oh, Durusul Lugoh. Baik. Ya, Ini kitab kuning. baik. Kasih Oke nih, tamarin. Tamarin latihan ya. Oh, tamarin Latihan. Oke nih, Iqra waktu ma'adabti awakhiril kalimat. Iqra artinya baca, uktub tulislah. artinya menulis, dapti adalah ada harakatnya. Harakat awakhir artinya di akhir, kalimat artinya kalimat. Jadi baca dan tulislah bersamaan dengan itu dikasih harakat di akhir kalimat. Oke. Ini kosakatanya sudah kita pelajari. Sekarang kira-kira ini apa bacanya kira-kira Ibu? Albabu. Albabu. At-tajiru. Babu. Ini An-najmu. najmu. Kalau ini Komar. ini Adiku. ini oke ini Siku apa ya Ustazah? As-tariru. tariru. Ya ini Al-baitu. oke ini oke ini Ar-rajulu. oke ini
Yang ini Al-Waroku. al-waraku. Oke. Ini imla artinya isilah firaq titik-titik pada di bawah ini dengan meletakkan kalimat yang cocok. Munasibah nih cocok ya Bu ya. Kalimat munasibatin. Cocok. Biwada'in ini artinya meletakkan, dengan meletakkan. Sekarang kira-kira ini goni artinya apa ya Ibu-Ibu? Kaya, Kayak marid, penyakit, Sakit. orang sakit, bukan penyakit. Beda ya Bu ya, orang sakit orang dengan sakit, penyakit. maridun. Oh, maridun. Jadi bedanya, kalau marudun berarti ini nggak ada ya Bu, baru sakit. Tapi kalau Oh. ada ya berarti orang sakit. Orang sakit. Tawil, Tinggi. Panjang, Panjang. hulun, Manis. manis, manis, ladis, enak. Enak. qasir. Pendek. Qasirun tadi Qasir apa? adalah Pendek. 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 Qasir artinya adalah pendek. Ya, oke. Bukan Ustazah. Tadi al-warid apa ya Ustazah? Al-warid mana yang marid ya Bu? Warid. Warid. Oh, yang atas saja. Yang atas Di tadi. atas warok ini ya Bu ya. Warok. Warok Iya, iya. Artinya kertas. Oh, gitu. Warok ya. Artinya kertas. Kertas. Oke. Yang goni itu Ustazah. Yang Kaya. mana Bu? Nomor 1, goni. Kaya. Goni artinya kaya. Kayak. Yang dekatnya Asma'u ini apa ya Ustazah tadi? Al-Hadik. Yang mana Bu? Adikku. Adik artinya ayam jantan. Jantan. Sudah Ibu. Oke, ini kita mulai coba Ibu isi. Dimulai dari Ibu Nur Sofia. Kira-kira titik-titik goni. At-tajiru ya pedagang tadi. At-tajiru ghaniyun. Oke, at-tajiru ghaniyun. Oke, yang kedua Ibu Asya. Ya, titik-titik hulun. Hulun. Sukaru. Al-sukaru hulun. As-sukaru hulun. Ya, sukar artinya ini ya, gula ya Bu ya. Oke. Yang ketiga, tafadhol Ibu Leni. At-talibu. At-talibu. Maridun. Maridu. Ya, bisa at-talib, pelajar itu sakit. Oke, lanjut. Yang Endro, titik-titik lazis. Lazizun itu kan apa? Lazis artinya enak ya yang ya. Tamar lazizun. Atamaru. Atamaru lazizun. Ya, benar. Yang atamar artinya adalah korma. Lazis artinya enak. Atamar lazis itu korma itu enak. Titik-titik tawil. Tawil. Mistorotun. Mistorotun. Mistorotun tawilatun. Mistoro. Oke, bisa. Mistorotun tawilatun. Oke. Baik, lanjut Ibu. Tadi sampai di Bu Rahmah ya Bu? Saya belum banyak tahu kosakata karena baru ikut. Gitu Nggak punya hari buku ini. juga, Ustazah. Iya. Oke.
Oke, baik-baik. Tapi Ibu pengen nyoba atau gimana? Atau nanti dulu? Ini tentang kosirun itu kan pendek. Nah, saya nggak tahu apa yang pendek. Ya, Oh, orang gitu, Ibu. bisa pendek. Baik. Nah, kalau anak itu pendek gitu, Bisa, Ibu. alwaladun kosiru gitu. Iya, Al-waladu. bisa, Ibu. Anak itu Oh. pendek. Bisa. Pas. Oke. Nah, mulai dari sini insya Allah paham ya, Bu ya? Insya Insya Allah. Allah. Kita, oke, kita lanjutkan ke yang baru. Ikhtar kalimah minal qaimah al-ba tunasib al-kalimah allati fil qaimah al-alif. Al-alif at-talib ba lazizun. Ikhtar itu apa? Ustazah, ikhtar. Gimana? Apa tadi Bu Nur? Ikhtar. Ikhtaru. Itu apa ini? Ikhtar ya. Ikhtaru. Iya. Ikhtar artinya adalah Pilihlah. kita disuruh memilih nih. Pilihlah Oh, kalau kata dari ini kelompok ba yang sesuai dengan kalimat yang Sesuai dengan ada di kelompok alif. Oh, alif. alif dan ba. oh Hmm. iya, Oke, ini iya, alif, ini ba ya. iya, iya. Alif dan ba. Alifnya apa? Alif, adukan, atufah, alma, al-hajar, al-qalam. Nah, yang baknya alladzi, maksur, sakil, maftuh, marid, harun. Harun nih kalimat baru kayaknya ya Bu ya. Harun artinya panas ya Bu ya. Hajar artinya batu. Sakil nih yang baru kali ya, yang baru sakil artinya berat. Maksur nih maksur artinya ini apa namanya? Apa Patah. tahu rusak Patah. maksur. Rusak. Maksur ya. Atau rusak ya Bu. Oke, insya Allah bisa di ini nih Bu ya dipahami. Maka kita lanjut tadi ya Bu. Tadi sampai Ibu lanjut Bu Rahayu, tafadhol Ibu. Kira-kira polip ini cocoknya dengan Tolibu maridun. ya polipnya sakit. Oke. Lanjut ke Bu Giarti, adukan. Bagaimana dengan adukan? Adukan maftuhun. Adukan Adukan maftuh maftuhun. ya. Ya. Dukannya atau warungnya dibuka ya. Lanjut. Terbuka. Habis ini Bu nomor 9 apakah Ibu terlempar ya Bu nomor 9 ya Bu? Kalau enggak berarti lanjut Bu Nur. Tafadhol Ibu. Tufahu lazizun. Iya, Tufahu tufah lazizun. lazizun. Laziz artinya enak ya. Lanjut. Terakhir Bu Nur ya Bu yang barusan ya Bu. Nur Iya, Hidayah ya, itu. Ustazah. Oh ya, tafadhol Ibu. Al-ma'u harun. Ya, airnya panas ya. Lanjut, silahkan Mukenta Al-Hajar. Umi katanya istirahat sudah tadi izin kata. Oke, lanjut ke Bu Nur Sofia. Tafadhol Ibu Al-Hajar. Hajar sakilun. Ya, Berat. hajar batu itu sakil. Sakil artinya berat. Oke, lanjut Bu Asya. Ya sudah. Al-qalamu maftuhun. Ya, al-qalam, kolam artinya adalah pena. Maftuh artinya adalah Buka. dibuka ya. Al-qalam, maftuh kolam artinya pena, maftuh artinya dibuka.
Oke. Maksurun. Kolam. Ya, Maksurun. Kalau mau Pena rusak. Maksurun Pena patah saja. pena itu rusak. rusak. Oke, al-kalimat al-jadidah. Al-kalimat al-jadidah, kata-kata yang baru. Hulun artinya manis, tawil artinya panjang, marid sakit, fakir artinya fakir ya Bu ya, duka. Apa warung, pasir, pendek, Pendek. ghani, kaya, tupas, Wah, apel. Apel. oh iya betul. Ya. Oke nih, al-huruful qamariyah asyamsiyah. Ini huruf al-qamariyah dengan huruf asyamsiyah bisa, insya Allah Ibu bisa paham ya Bu ya, insya Allah ya, nggak perlu kayaknya ya Bu ya. Oke. Oke, ini latihan dari huruf syamsiah sama qamariyah. Kayaknya nggak perlu. Ada surabi. Ini pelajaran yang keempat. Nih. Al-darsul rabi' ini tentang al-baitu fil baiti, al-masjidu fil masjid. Di sini saya jelaskan dulu ya Bu ya, penjelasannya di sini. Di sini ada kata tambahan fi, ala, nih ada ala, ada fi. Maka dari sini kita pahami bahwasanya kata benda itu bisa dimasuki dengan kata sisipan atau huruf. Tadi kita jelaskan ada huruf. Huruf apa? Yaitu sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, maka dia butuh ke kata yang lain. Contohnya di. Nah, ketika dia berdiri sendiri, dia tidak memiliki makna. Maka dibutuhkan kata yang lain, yaitu di rumah, di sekolah, dan sebagainya. Oke. Al-baitu, maka di sini ada istilahnya harful jar. Apa yang disebut dengan harful jar? Yaitu huruf yang terdiri dari huruf jar. Apa saja huruf jar? Yaitu min, ila, fi, ba, kaf, lam. Min, ila, an, ala, ba, kaf, lam. Inilah huruf jar. Yaitu huruf yang tidak bisa berdiri sendiri, maka dia butuh kosakata lain. Maka setelah huruf jar ini terus isim. Nah, ini dipahami ya Bu ya. Huruf jar setelahnya isim. Tidak ada huruf jar yang setelahnya adalah kata kerja. Tidak ada. Dia harus isim. Ya, bisa dipahami ya Bu ya. Min artinya dari. La artinya ke, artinya dari. Ala artinya di atas. Fi artinya di. Bi artinya dengan. Artinya seperti. Lam artinya untuk. Oke. Oke, di situ al-baitu fil baiti. Al-bait artinya rumah. Fil baiti artinya di dalam rumah. Masjidu artinya masjid. Fil masjid artinya di dalam masjid. Al-maktabu artinya rumah.
Maktab artinya Meja. pustaka ya, atau meja bisa. Ya. Nah, alal maktab berarti di atas meja. Iya, sarir artinya adalah kasur. Berarti ala sarir di atas kasur. ya di atas kasur. Oke. Ini saya coba minta ke Ibu satu-satu. Tadi udah selesai Ibu semuanya. Kita mulai dari Bu Nur Sofia. Kasih contoh bentuk huruf jar yang masuk ke dalam kata benda. Tafadhol Ibu. Perbaiki sudah leh. Apa Eh, Bu? di kolam bisa lah, Ustazah. Di mana Bu? Di Fil pasli. fil fasli, benar. Oke. Lanjut Bu Asya, bentuk contoh dari jar majrur. Al-qalamu ala maktab. Maktab. Ya, al-qalamu Ala alal maktab. Oke. Lanjut Ibu Leni. Fil baiti. Fil baiti. Oke, lanjut Bu Eyang ya. Lanjut Eyang. Lanjut Eyang. Fil Gurfati. Fil. Fil Gurfati saja. Oh iya, Nggak Eyang. Fil Gurfati. Fati. Baik. Lanjut Bu Rahma Kekeng. Kalau saya misalkan lillahi gitu boleh. Oh, lillah li untuk huruf jar. Lillahi. Allah, Allah. Iya. Iya. Lillahi. Oke. Lillahi. Lillahi taib. Lanjut Ibu Giarti. Fil hamam. Fil hamam. Hamam. Iya, benar. Lanjut Bu. Oh, berarti nomor 9 nggak ada langsung. Bu Nur Hidayah, tafadhal Bu. Bil jannati. Aljan. Bil jannati. Berarti fil jannati ya, Bu ya. Dalam surga. Iya, benar. Minal hindi. Oke, fil ghurfati. Oke, berarti ini ada selesai semua ya, Bu ya. Berarti kita paham ya, Bu ya, dengan konsep huruf jar. Berarti huruf jar masuk ke kata benda ya, Bu. Afwan Ustazah. Boleh ini misalkan ada kan di surat Al-Baqarah itu ala qulubi gitu bisa ya Ustazah? Nah, kulub artinya apa, Bu? Hati. Hati. Berarti di dalam Di dalam hati. Ala qulubi. Di atas Iya. hati. Iya. Konsepnya itu aja Bu yang dipegang. Iya. Bahwasanya huruf jar itu harus masuk kata benda. Sekarang Iya. menjadi pertanyaan, kulub termasuk kata benda enggak? Nah, Menurut saya bukan kata sifat atau apa Ustazah? Bukan. kulub artinya hati. Kira-kira Hati. masuk enggak kata sifat atau kata benda? Kata benda ya? Iya, hati kan kata benda ya Bu. Berarti Iya. termasuk Isim. Nah, kalau dia isim berarti huruf jar bisa masuk ke dia gitu ya, Bu. Iya. Oke, nih yang Mbak. Muhammad huwa fi ghurfah. Dia ada di kamar. Aina Yasir huwa fil hammam. Wa aina Aminah hiya fil matbah. Aminah di dapur. Nah, Di dapur ya. kitab
Di mana buku? Huwa alal maktab. Dia ada di atas Meja. meja. Wa aina di mana jam? Jam. Iya, Dia anak ada tadi sarir. Dia ada di Atas tempat tidur. kasur. Al-matbakh. Matbakh artinya Dapur. dapur. Nah, oke Ibu, karena udah jam 9 kita cukupkan sampai di sini. Atau mau lanjut dulu, Bu? Sampai sini aja dulu Ustazah. Ya, Oke, nanti menghafalnya baiklah. kebanyakan gitu. Iya, Ustaz. Baik, kayak gitu kita tutup dulu ya, Bu ya. Dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah. Jazakallah khairan Ustazah. Bila Bismillahnya. Yang live ya Bu ya. Ustazah. Silakan Ustazah.